Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dalam 2 tahun terakhir, ternyata banyak banget ya demo-demo besar yang terjadi di bagian Asia, teman-teman. Mulai dari Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Indonesia, sampai yang paling baru itu Nepal kemarin banget kan? Nah, masalahnya demonya itu juga bukan dengan cara-cara yang biasa aja ya. Mau tau nggak apa aja yang mereka perjuangkan dan juga bagaimana kisah lengkapnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Sri Lanka. Oke, coba bayangin skenario ini ya teman-teman. Saking marah rakyat sama pemerintah, mereka sampai-sampai serbu istana presiden. Tapi bukan demo biasa ya. Mereka tuh malah masuk terus berenang di kolam renangnya, masak-masak di dapurnya, sampai nge-gym di tempat fitness pribadi presidennya. Gila kan? Ingat, ini tuh bukan adegan film ya. Beneran kejadian di Sri Lanka pada tahun 2022. Kalian bayangin aja deh, ratusan ribu orang dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, orang kantoran, nelayan, sampai para biarawan aja tuh sampai benar-benar turun ke jalanan demi nuntut hak mereka ke pemerintah. Mereka ini semua bisa bersatu karena satu hal nih. Ada yang bisa tebak nggak? Gak jauh ya sama Indonesia kemarin. Mereka semua udah nggak tahan lagi sama krisis ekonomi yang makin parah dan pemerintahannya tuh yang asal-asalan. Bahkan sebenarnya krisis ini udah lama dipendam, cuma makin hari bukan yang membaik, justru malah kebalikannya. Cadangan devisa negara tuh amblas, utang menumpuk, dan pemerintah nggak bisa lagi impor barang-barang yang penting. Akibatnya apa tuh? Yang pertama, bensin dan gas jadi langka. Bayangin, orang tuh harus antri berhari-hari cuma untuk isi bensin. Ibaratnya makan di rumah aja jadi susah ya karena nggak ada gasnya. Lalu yang kedua, listrik mati berjam-jam. Kalau kan sejam mati lampu aja udah ngomel-ngomel, di sana nih pada waktu itu mati listriknya bisa sampai 13 jam sehari. Bayangin deh, lagi asik-asik scroll TikTok, wifi-nya mati. Bete nggak tuh kalian? Kemudian yang ketiga, harga makanan meroket. Nah, inflasi gila-gilaan juga bikin harga kebutuhan pokok jadi tidak terjangkau. Dan yang terakhir, obat-obatan pun pada habis. Sekacau apa coba bayangin sampai rumah sakit aja nih kehabisan obat-obatan penting? Jadi kebayangkan gimana stresnya hidup di tengah situasi itu? Nah, yang bikin makin panas, rakyat tuh menilai kalau pemerintahan terutama keluarga Rajapaksa udah semena-mena dan juga terlalu ugal-ugalan. Mereka soalnya bikin kebijakan potong pajak yang bikin pendapatan negara anjlok, sampai larangan impor pupuk kimia yang ujung-ujungnya tuh bikin panen pada gagal. Belum lagi banyak tuduhan korupsi yang bikin rakyat tuh merasa kalau kepentingan keluarga mereka lebih diutamakan ya daripada kepentingan negara Sri Lanka sendiri. Nah, karena udah lama dipendam juga nih, meledaklah tuh proses nasional super besar yang dinamakan Aragalaya, di mana artinya adalah perjuangan. Ratusan ribu rakyat Sri Lanka menyerbu dan juga menduduki kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa. Mereka menuntut agar presiden itu harus turun jabatan dan keluarganya juga harus angkat kaki dari pemerintahan. Nah, kenapa keluarganya tuh sampai dibobo sih? Ya, karena pada saat itu banyak posisi penting di pemerintahan diisi oleh saudara-saudaranya. Dan setelah krisis berbulan-bulan, akhirnya puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, di mana ada banyak banget orang demo yang berhasil masuk ke istana kepresidenan. Masalahnya, mereka tuh nggak cuma keliling-keliling doang ya, tapi banyak yang sampai piknik di tamannya, dan bahkan nih, berenang di kolam renang presiden, coba bayangin. Mirip ya sama demo Indonesia baru-baru ini kan? Bedanya kalau di kita rumah pejabatnya yang jadi sasaran ya. Ya, tapi jelas, momen ini jadi simbol betapa rakyat tuh berhasil merebut kembali apa yang selama ini cuma dinikmati segelintir elit aja. Alhasil, tekanan dari orang-orang yang begitu besar memaksa Gotabaya Rajapaksa kabur ke luar negeri dan juga mundur dari jabatannya. Nah, setelah resign ataupun lebih tepatnya diberhentikan secara paksa, selama beberapa minggu tuh dia sempat tinggal di Singapura serta Thailand dengan pengamanan yang cukup ketat. Sebelum akhirnya dia tuh pulang lagi ke Sri Lanka ya teman-teman. Protes besar di Sri Lanka ini tuh bukan cuma soal krisis ekonomi ya teman-teman, tapi juga tentang suara rakyat yang udah terlalu lama diabaikan sama pemerintah. Dan dari sini kita semua harus sadar ya, di saat rakyat udah bersatu, bahkan nih pemerintah yang kelihatannya kuat sekalipun tetap bisa runtuh kok dan kembali dikuasai sama rakyat, bener nggak?
Gimana rasanya kalau kamu tuh udah belajar mati-matian, ngumpulin IPK bagus, ikut berbagai macam organisasi biar CV tuh keren. Pas mau daftar kerja di pemerintahan, ternyata sebagian besar kursinya udah di-booking untuk kelompok tertentu. Nyebelin kan? Nah, rasa sebelnya itulah yang jadi pemicu ledakan besar di Bangladesh pada tahun 2024. Singkatnya, terjadi demo besar-besaran disebut sebagai gerakan reformasi kota atau Quota Reform Movement. Jadi gini ya, waktu itu Mahkamah Agung mereka mutusin untuk ngasih jatah 30% kursi PNS untuk dicadangkan demi anak cucu para pejuang kemerdekaan Bangladesh. Nah, buat mahasiswa dan juga lulusan baru, kebijakan ini tuh jelas bikin kesel, karena tingkat pengangguran saat itu kan lagi tinggi-tingginya ya. Otomatis jatah kursi yang bisa diperebutkan secara murni lewat kompetisi dan juga nilai jadi sangat sedikit kan? Awalnya aksi ini demo damai seperti biasanya aja ya, duduk bareng, blokir jalan, dan orasi di kampus dan juga kota besar gitu deh. Tapi ini nih yang salah dari pemerintahannya. Bukannya diajak ngobrol baik-baik, responsnya pemerintah tuh malah justru keras. Mulai dari gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam dipakai untuk bubarin massa. Alhasil, kekerasan ini justru bikin protes semakin besar. Dari yang awalnya cuma nolak kuota PNS, sekarang kemarahannya tuh ke arah kekerasan pemerintah, korupsi, dan juga gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter. Nah, pokoknya tuntutan mereka tuh berubah jadi berharap kalau Sheikh Hasina ini harus turun ya teman-teman. Bukan tanpa alasan sih, tapi sebenarnya soalnya Sheikh Hasina ini udah berkuasa selama lebih dari 15 tahun terakhir. Ya, kemarahan mahasiswa ketemu dengan kekecewaan rakyat, hasilnya protesnya meledaklah jadi gerakan nasional dari seluruh elemen masyarakat. Puncaknya terjadi di akhir Juli sampai awal Agustus kemarin ya. Bentrokan pecah di mana-mana, ribuan orang luka-luka, ratusan orang tewas, serta ibu kotanya juga lumpuh total. Menurut data, selama 46 hari setidaknya ada 1.400 orang tewas, yang mayoritasnya tuh ditembak aparat dan 13% diantaranya adalah anak-anak. Kacau banget kan? Nah, di tengah banyaknya korban yang tercipta, tekanan ke pemerintah akhirnya datangnya nggak cuma dari rakyat, tapi juga dari militer yang akhirnya menarik dukungan. Makanya pada 5 Agustus tahun 2024, Sheikh Hasina kabur ke luar negeri. Dan rezimnya yang selama 15 tahun berkuasa pun akhirnya runtuh seruntuh-runtuhnya teman-teman. Ya, selama kekosongannya ini, kekuasaan sementara diambil alih oleh pemerintahan transisi yang didukung militer dengan tokoh Nobel perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai kepala penasehatnya ya. Jadi apa sih pesan moralnya? Jangan pernah remehin kekuatan anak muda yang lagi sakit hati ya bapak-bapak dan juga ibu-ibu di pemerintahan. Kalau udah bersatu, negara pun bisa berubah loh. Filipina. Bayangin ya teman-teman, kalian tinggal di negara yang tiap musim hujan tuh banjirnya parah banget, rumah hancur, korban jiwa berjatuhan, pokoknya digempur bencana terus-terusan deh. Itulah yang dialami sama Filipina. Dari tahun 2022 sampai sekarang nih, banjir dan tanah longsor yang sudah jadi menu tahunan mereka telah menewaskan seenggaknya 42 orang. Flash floods and mudslides brought on by Tropical Storm Tembin. The towns of Tubod and Piagapo on Mindanao Island, the Philippines' second largest, have been devastated. Lisay! Lisay! Allen, stay sa left corner. Puncaknya di tahun 2025, banjirnya udah sampai ke ibu kota Filipina cuma perkara hujan deras doang. Kebayangkan gimana perasaannya para warga? Tiap ada hujan deras bentar aja nih, mereka tuh udah pasti kebanjiran. Nah, masalahnya pemerintah tuh nggak punya dana miliaran peso yang harusnya bisa dipakai untuk beresin banjir ini. Tapi tahu nggak duitnya kemana? Iya, malah dikorupsi sama pejabat dan juga kontraktornya dong. Udahlah, tiap tahun mesti beresin banjir sendiri, bahkan ada yang sampai kehilangan tempat tinggal. Duit untuk beresin itu semua malah dipakai korupsi. Ngamuklah warga yang akhirnya berujung demo besar-besaran. Kita ipapanawagan pa natin, Diskaya, ilabas mo pa! Leader, sa harap ng tarpaulin, tumabi tayo, kasama si Kong Percy, na permit kasama natin sa lahat ng... Dari sinilah muncul tuh istilah proyek hantu. Di laporan resmi, katanya proyek tanggul dan juga bendungan itu katanya sih udah selesai 100%. Tapi waktu dicek ke lapangan gimana? Zonk total dong. Gak ada bangunan sama sekali, kosong, bener-bener kosong. Kalaupun ada yang dibangun tuh, kualitasnya tuh jelek banget, gampang rusak, dan gak ada gunanya ya untuk nahan banjir. Udah mulai kebayangkan frustasinya jadi rakyat di sana. Udah banjir gede terus-terusan datang, tiap tahun pasti makan korban jiwa, ribuan rumah juga hancur. Tahu nggak yang paling parahnya apa? Buat ngebalikin itu semua, pemerintahnya nggak bantuin apa-apa dan rakyatnya harus ngeluarin uang sendiri.
Orang normal mana coba yang gak kesel? Demo besar-besaran lah terjadi di sana. Nah, investigasi Senat dan juga media akhirnya membongkar kalau korupsi bantuan banjir kali ini udah level dewa. Jadi kontraktornya tuh ngaku harus nyetor sampai 20% dari nilai proyek sebagai uang pelicin ke pejabat dan juga anggota parlemennya. Dan kalian tahu nggak dugaan kerugian itu berapa? 1,35 triliun peso atau sekitar 378 triliun rupiah. Kacau sih. Kalau di Indonesia, ini masuk jadi korupsi terbesar kedua ya. Angka segitu jelas bikin rakyat tuh makin panas dan bikin semua lapisan masyarakat turun ke jalan, serta langsung ngegas ya di depan gedung parlemen. Ditambah lagi kayak kebanyakan kasus korupsi di dunia nih. Di saat rakyatnya tuh pada susah, gimana sih gaya hidup para pejabatnya? Mewah-mewah banget. Ya jelas bikin bahan bakar tambahan lah ya untuk masyarakat. Sampai akhirnya mereka nuntut ini ke pemerintahan ya teman-teman. Namun untungnya tekanan publik yang begitu masif ini bikin pemerintahannya tuh nggak bisa main-main. Presiden Bambang Marcos Jr. langsung membentuk komisi independen khusus ya guys. Habis itu puluhan anggota parlemen yang diduga terlibat dipanggil lah untuk diselidiki. Dan bahkan pemerintahan mereka sampai meluncurkan situs resmi biar rakyatnya tuh bisa melaporkan langsung kalau nemu ada proyek aneh di lapangan. Enak ya kalau ditanggupinnya tuh langsung kayak begini, langsung ada solusinya gitu. Nggak malah joget-joget atau ngatain rakyatnya bodoh kan? Tapi menurut aku tetap aja sih ya, buat mengubah rakyat yang masih skeptis sama pemerintahan itu nggak bisa langsung sekali klik doang. Harus ada bukti konkretnya dulu, atau kalau dalam kasusnya Filipina ini, ya mereka tuh udah nggak boleh kebanjiran lagi. Patut kita tunggu nih ya, apakah kasus ini bakal benar-benar beres atau cuma jadi drama politik doang? Indonesia. Siapa yang kemarin udah deg-degan kalau tragedi di tahun 98 tuh bakal keulang lagi? Buat yang udah was-was, coba angkat tangan. Karena kalian gak sendirian kok. Aku yakin banyak juga ya yang ketakutan. Kemarahan publik pun meledak. Mulai 25 Agustus 2025, ribuan orang berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Mereka memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Mau ngeliat berita kayak tadi atau bahkan iseng-iseng buka TikTok, malam itu semuanya tentang kerusuhan. Bisa dibilang hari Kamis adalah malam yang mencekam ya. Mungkin kalian semua udah tahu lah ya kenapa bisa terjadi demo besar-besaran seperti kemarin. Pertama, jelas karena kenaikan tunjangan perumahan DPR yang nominalnya sampai 50 juta per bulan. Padahal kita semua tahu ya, kalau 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan waktu Pilpres aja tidak pernah ada, ditambah lagi banyak perusahaan yang juga PHK gede-gedean kan? Nah, bingung gak tuh kalian kenapa di saat masyarakat susah dapat kerja, yang uangnya tuh kepake untuk hidup harian, DPR malah dapat tunjangan rumah sebesar itu? Aku aja kagak punya rumah nih, kenapa malah mereka yang dapat tunjangan ya? Ditambah lagi kelakuan anggota DPR yang katanya wakil rakyat, malah nggak ada empatinya sama sekali. Ada yang joget-joget lah. Ada yang ngasih pembelaan kenapa ada tunjangan rumah sambil duduk santai disupirin di mobil mewahnya itulah. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet, tadi kan udah diliatin ya. Bahkan ada yang ngatain bosnya sendiri bodoh coba. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolak sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Kalau mereka dikit aja nih ya punya empati, aku yakin 1000% deh gak akan mereka setega itu kan? Setuju nggak? Pertanyaannya nih buat anggota DPR, kalau nih ya bapak ibu ada di posisi rakyat yang tiap hari harga barang naik, tapi lihat wakil rakyat joget-joget sambil dapat tambahan 50 juta, kira-kira bapak ibu tuh bakal diem aja nggak sih? Apa ikut turun ke jalan? Nah ngamuk juga kan kalian tuh pasti kayak kita semua? Terus demo ini tuh semakin ricu ya dan emosi rakyat semakin menjadi-jadi karena ada driver ojek online bernama Avan Kurniawan yang tewas kelindes mobil taktis Brimob. Udah sorenya polisi nyemprotin gas air mata, ditambahin lagi ya mereka ngelindes orang yang gak ikutan demo. Solidaritas pun dari sini makin kuat dong, orang-orang banyak yang berjuang di jalanan. Tapi nih, banyak juga masyarakat yang ngasih dukungan lewat sosial media. Intinya, semua warga saling jaga satu sama lainnya deh ya. Bayangin, cuma dalam waktu 2 minggu ada lebih dari 200 aksi meledak di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta,
Bandung, Medan, Pati, Jogja, dan masih banyak lagi deh. Alhasil, demo yang awalnya tuh cuma soal tunjangan, sekarang topiknya jadi melebar kemana-mana kan? Masyarakat jadi punya tuntutan terkait transparansi anggaran, pengesahan RUU perampasan aset, reformasi Polri, sampai kritik keras ke aparat yang makin represif. Penting tuh ya, aparat yang makin represif. Aku ulangin nih sekali lagi, aparat yang makin represif. Banyak banget nih soalnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi, dan sampai sekarang gimana sih? Gak ada keadilannya sama sekali kan? Gak usah disebutin deh ya, kalian cari sendiri aja juga udah banyak kok. Bahkan nih waktu demo kemarin aja, para aparat tuh masih pakai gas air mata sama peluru karet kan? Dan yang lucu sekaligus nih, ironisnya nih menurut aku, masa ada laporan kalau gas air matanya udah kadaluarsa coba? Gila gak sih? Kayaknya demo kemarin tuh yang terkeos dan mungkin hampir mendekati tahun 98 sepanjang sejarah kita kali ya. Untungnya sih, masyarakat sekarang udah pada pinter nih ya, dan tidak gampang kemakan sama aksi-aksi provokator yang selalu nih memperburuk keadaan. Cuma ingat ya teman-teman, kalau sampai sekarang nih masih ada tuntutan dari rakyat yang belum dipenuhi. Kita harus selalu ingetin terus ke Bapak Ibu Wakil Rakyat di sana, kalau mereka tuh masih punya PR 17+8 tuntutan. Beberapa sih udah ada yang dikabulin ya, kayak tunjangan DPR, cuma kok gaji mereka ya tetap tambah banyak ya dari sebelumnya. Padahal tujuan tunjangan yang dihapus, harusnya kan gaji mereka juga ikutan turun dong ya. Sama nanya juga dong, biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa ya? Dan gimana cara pengaplikasiannya sih? Masih banyak nih ya soalnya yang janggal. Jangan lupa dan jangan terlena juga deh pokoknya. Oke teman-teman. Nepal. Kalau ngomongin soal negara Nepal, yang ada di kepala kita semua pasti Gunung Himalaya kan? Tapi aku pengen kalian lihat dulu deh ya beberapa video ini. Nah, di balik Gunung Himalaya yang indah, baru-baru ini Nepal mengalami kerusuhan yang mungkin lebih parah ya daripada kita kemarin. Udah kayak lagi perang beneran gak sih? Tapi apa sih yang terjadi sama negara ini? Jelas jawabannya adalah masyarakatnya tuh marah sama kebijakan para pemerintah. Jadi lagi gak ada angin gak ada hujan, pemerintahnya tuh melarang 26 platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, sampai YouTube. Alasannya tuh apa? Demi kedaulatan negara. Nah, dari sini banyak anak muda Nepal yang gak suka ya sama cara pemerintah yang kesannya tuh kayak membungkam suara rakyat. Coba bayangin deh kalau semuanya tuh di-ban, mereka jadi gak punya kebebasan berpendapat, dan belum lagi mereka gak bisa ngasih update ke dunia luar kalau amit-amitnya terjadi hal-hal mengerikan kan? Soalnya selama ini karena negara mereka tuh kecil, media sosial tuh udah jadi tempat untuk ngomongin korupsi, kritik pejabat, dan membongkar gaya hidup mewah anak-anak elit politik. Nah, sampai sini kalian paham dong ya kenapa pada marah? Ya, kalau sampai di-ban, para pejabat pasti bakalan lebih leluasa untuk menyembunyikan korupsinya dong. Akhirnya kebijakan ini jadi pemicunya. Tapi sebenarnya bahan bakarnya mau udah lama banget numpuk teman-teman. Mulai dari korupsi yang makin merajalela, ekonomi lagi seret, lapangan kerja susah, dan pejabatnya makin kaya aja. Kebayangkan gimana panasnya perasaan rakyat tuh? Makanya tanggal 8 September, ribuan orang tuh langsung tumpah ruah di Kathmandu. Awalnya protes berjalan damai-damai aja ya, tapi tiba-tiba situasinya tuh cepet banget jadi kacau waktu aparat turun tangan. Soalnya mereka bukan ngomong baik-baik sama masyarakat, tapi langsung main kekerasan pakai gas air mata, peluru karet, sampai ada laporan tembakan peluru beneran. Hasilnya apa dong? Belasan orang tewas dan ratusan luka-luka. Dari sinilah demonya tuh makin besar, di mana masyarakat yang muak pun langsung bertindak anarkis. Gedung parlemen diserbu, kantor partai dibakar, bahkan rumah-rumah pejabat jadi sasaran amuk massa ya. Kalau
Kalau dibanding sama Indonesia hampir-hampir mirip nggak sih? Cuma yang terjadi di Nepal jauh lebih parah lagi aja guys. Tapi ngomong-ngomong aja nih ya, setelah semua kerusuhan yang terjadi, Perdana Menterinya yaitu KP Sharma Oli akhirnya mundur. Terus beberapa jam kemudian Presiden Ramchandra Paudel juga ikutan lengser. Setidaknya mereka masih punya malu lah ya, beda sama ya udahlah. Nah kebayangkan dalam satu hari Nepal kehilangan 2 pemimpin tertinggi sekaligus. Di tengah chaos itu beredar juga ya kabar-kabar liar. Katanya ada video istri mantan Perdana Menteri Jalanat Kanal tuh tewas setelah rumahnya dibakar oleh massa demonstran. Terus ada klaim juga kalau Perdana Menterinya disuruh jalan ke sungai dengan cuma pakai pakaian dalam aja. Cuma berita ini belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Soalnya sejauh kita buat video ini nih, belum ada laporan resmi atau sumber terpercaya yang terkonfirmasi tentang kejadian ini. Dan dari titik ini juga lah, rakyat Nepal udah benar-benar hilang sama kepercayaan sistem republik, padahal sistem ini baru berdiri di tahun 2008 loh. Sampai akhirnya muncul gerakan pro-monarki yang teriak-teriak minta raja balik berkuasa. Jadi sekarang bayangin ya, dari yang awalnya protes soal medsos, tiba-tiba berubah jadi gerakan yang bisa ganti sistem negara. Intinya nih ya teman-teman, demo Nepal 2025 ini tuh seperti badai sempurna deh. Ada kebijakan represif, korupsi yang numpuk, ekonomi yang gagal, kesenjangan sosial, sampai generasi muda yang sudah tidak tahan lagi. Hasilnya, ya udahlah ini semua. Rakyat meledak, sistem runtuh, dan masa depan Nepal sekarang juga penuh tanda tanya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.